anak-anak, perkenalkan nama Bu Guru Desi Safitri dengan NIM 29 2022 016. Nah, hari ini nanti kita akan membahas mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecah nih, dengan judul permasalahan sulitnya membagi dengan adil. Nah, di sini ada yang kesulitan nggak sih setiap melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan? Bu Guru tahu nih, beberapa dari kalian pasti merasa bingung bagaimana cara membedakan kedua operasi ini dan bagaimana cara mengerjakannya dengan benar. Tapi jangan khawatir, ada cara seru dan menyenangkan yang akan membantu kalian dalam memahami materi ini dengan lebih baik. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan sebuah media pembelajaran yang dirancang khusus untuk menjadikan belajar pecahan ini lebih mudah, menarik, dan interaktif. Kira-kira apa sih medianya? Nah, media pembelajaran yang dapat kalian gunakan pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan itu adalah Fractionopoly atau monopoli pecahan. Media pembelajaran monopoli pecahan adalah alat permainan edukatif yang dirancang untuk mengajarkan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Nah, produk ini mengadaptasi format permainan monopoli yang dikenal sangat populer, tetapi tetap dengan menggunakan penyesuaian agar dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami dan mempraktikkan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, dalam permainan ini, pemain akan menjalani petualangan yang penuh dengan tantangan sambil belajar mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan secara praktis. Komponen utama dari monopoli pecahan ini sendiri meliputi papan permainan yang didesain semenarik mungkin, yang dilengkapi dengan blok-blok yang sangat menarik. Beberapa blok seperti start, roda kemudi, pusaran air, dan kapal karam memberikan pengalaman yang lebih seru lagi bagi pemain. Selain itu, terdapat blok soal yang berisi pertanyaan terkait pecahan yang harus dijawab oleh pemain agar dapat melanjutkan permainan. Blok-blok ini menambahkan elemen tantangan sekaligus mengajak pemain berpikir kritis dalam memecahkan soal-soal operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Dalam permainan ini, kartu tantangan berperan sangat penting untuk memperdalam pemahaman pemain terkait operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Di sisi lain, kartu kesempatan memberikan arahan unik yang dapat memberikan keuntungan atau tantangan ekstra bagi pemain, sehingga permainan menjadi lebih dinamis dan tak terduga. Dadu dalam permainan ini berfungsi untuk menentukan langkah pemain di atas papan permainan. Setiap lemparan dadu membawa pemain pada blok yang berbeda, di mana mereka akan menemui soal atau situasi yang membutuhkan pemecahan masalah terkait operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kombinasi antara kartu tantangan, kartu kesempatan, dan langkah acak dari dadu menciptakan suasana yang menarik motivasi pemain untuk terus bermain sambil belajar. Selain itu, media pembelajaran monopoli pecahan ini sendiri juga dilengkapi dengan mini whiteboard dan spidol untuk memudahkan siswa melakukan perhitungan secara langsung tanpa memerlukan kertas. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menggunakan media pembelajaran monopoli pecahan. Yang pertama, guru menjelaskan secara rinci cara bermain termasuk aturan, penggunaan kartu tantangan dan kartu kesempatan, serta cara membaca papan permainan. Penekanan diberikan pada aturan seperti cara melempar dadu, menentukan langkah, dan konsekuensi jika siswa menjawab soal dengan salah, agar siswa dapat mengikuti jalannya permainan dengan baik. Yang kedua, siswa dibagi menjadi 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok diberikan satu buah pion dengan warna yang berbeda. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk mendorong kerjasama antar anggota serta menciptakan suasana kompetitif yang sehat antar kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok memulai dari blok start pada papan permainan. Pion kelompok akan bergerak sesuai hasil lemparan dadu yang menentukan jumlah langkah yang harus diambil. Aktivitas ini menghibur dan mendorong siswa untuk berpikir strategis dalam menentukan langkah. Lalu, jika pion berhenti di blok soal, maka kelompok harus menjawab soal terkait pecahan yang dirancang untuk menguji pemahaman mereka. Jawaban yang benar memungkinkan kelompok untuk mengubah soal dan melanjutkan permainan, sementara jika jawaban salah mengharuskan mereka menghadapi konsekuensi seperti kehilangan giliran. Dan jika pion kelompok berhenti di blok kesempatan ataupun blok tantangan, kelompok wajib mengambil satu kartu kesempatan
ataupun satu kartu tantangan. Nah, kartu kesempatan memberikan keuntungan seperti memajukan langkah atau mengulang giliran, sementara kartu tantangan menghadirkan tugas tambahan atau hembetan yang memperlambat langkah pemain. Elemen ini menambahkan variasi dan menjaga dinamika permainan agar tetap seru dan menarik. Selain itu, guru perlu memastikan bahwa siswa mematuhi aturan, memberikan arahan atau bantuan jika diperlukan, serta memantau pemahaman siswa terhadap operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Guru juga memastikan interaksi yang terjadi selama permainan mendukung perkembangan keterampilan sosial, kerjasama, dan pemecahan masalah siswa. Lalu, penentuan pemenang ditentukan berdasarkan poin atau jumlah langkah yang berhasil ditempuh dalam permainan. Setiap soal yang dijawab benar atau tantangan yang berhasil diselesaikan mendapat poin. Kelompok dengan poin tertinggi menjadi pemenang. Selain itu, penentuan pemenang juga dapat dilakukan dengan cara menentukan blok akhir. Lalu yang terakhir adalah penentuan pemenang dengan cara kombinasi poin dan posisi. Jika mendapat skor sama, posisi pion di papan permainan dapat digunakan sebagai penentu. Nah, sekian video penjelasan Bu Guru mengenai media pembelajaran monopoli pecahan. Terima kasih.